Halo semuanya, perkenalkan saya Evin Jana Simanjuntak akan menjelaskan tentang proyek UTS probabilitas statistika. Kasus yang pertama. Berikut adalah data pelaporan kematian Maret tahun 2020 di Provinsi DKI Jakarta. Nah, dari data ini kita akan bisa menghitung distribusi binomial, di mana soalnya adalah probabilitas seseorang penduduk Jakarta Barat akan meninggal dalam waktu 1 bulan setelah operasi kanker adalah 20,9%. Berapa peluang bahwa dalam 3 operasi seperti itu 0, 1, 2, atau ketiga orang akan bertahan? Nah, solusinya, jika probabilitas kematian adalah 20,9%, maka probabilitas bertahan hidup adalah 1 dikurang 0,209, jadi 78%. Di sini K mewakili jumlah penduduk yang selamat. Maka untuk menghitung yang 0 atau tidak ada yang bertahan hidup, F di mana K sama dengan 0, N sama dengan 3, P sama dengan 0,78, sama dengan 3 faktorial per 3 kurang 0 faktorial dikali 0 faktorial dikali 0,78 pangkat 0 dikali 0,22 pangkat 3 kurang 0 sama dengan 1 dikali 1 dikali 0,010648, maka hasilnya adalah 0,010648 atau 1,06%. Nah, untuk yang menghitung 1 orang selamat, 2 orang selamat, atau ketiganya selamat, sama dengan yang baru saja kita lakukan. Maka diperoleh kemungkinan tidak ada yang selamat adalah 1,06%, tepat 1 orang selamat adalah sekitar 11,33%, tepat 2 orang selamat adalah 40,15%, dan ketiganya bertahan adalah 47,46%. Nah, yang kedua, kita bisa menghitung distribusi binominal negatif. Di sini, seorang dokter ingin menggunakan tubuh 5 pasien Jakarta Selatan yang sudah meninggal untuk suatu percobaan yang sedang dokter lakukan. Beberapa pasien dipilih secara acak, kemudian ditanyakan kesediaan masing-masing keluarga untuk melakukan metode tersebut. Jika peluang setiap keluarga bersedia adalah 0,2, berapakah peluang dokter tersebut harus bertanya kepada 15 keluarga sampai akhirnya mendapat 5 keluarga yang bersedia? Maka solusinya adalah di sini binominal negatif X sama dengan 15, P sama dengan 0,2, K sama dengan 5, sama dengan kombinasi dari 15 dikurang 1 dengan 5 dikurang 1 dikali 0,2 pangkat 5 dikali 0,8 pangkat 15 kurang 5. Maka akan diperoleh hasilnya 0,034. Selanjutnya kita bisa menghitung distribusi geometrik. Menurut survei yang diperoleh dari Rumah Sakit Jakarta Timur, kurang lebih 800 dari 1.000 keluarga pasien tidak terima atas meninggalnya keluarga. Bila survei ini benar, hitunglah A. Probabilitas bahwa seseorang dokter memerlukan 3 orang keluarga pasien sampai diperoleh keluarga yang tidak terima atas meninggalnya keluarganya. Yang B. Probabilitas bahwa seorang dokter memerlukan 3 orang bila diketahui N sama dengan 5. Maka solusinya adalah dengan menggunakan distribusi geometrik diketahui N sama dengan 3 dan P sama dengan 800 per 1000. Maka G di mana N banding P sama dengan P dikali Q pangkat N dikurang 1 sama dengan 800 per 1000 dikali 200 per 1000 dipangkat 3 kurang 1. Maka hasilnya adalah 0,032. Begitu juga yang N sama dengan 5. Maka akan diperoleh hasilnya 0,00128. Kasus yang kedua, saya memilih kasus distribusi multinomial, di mana dalam pemilihan Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Berproses pada kepengurusan tahun 2021-2022, kandidat Audrey menerima 40% suara, kandidat Sumi menerima 25% suara, dan kandidat Rizky Febian menerima 35% suara. Jika 10 pemilih dipilih secara acak, berapakah probabilitas bahwa akan ada tepat 2 pendukung untuk kandidat Sumi, 4 pendukung untuk kandidat Rizky Febian, dan 4 pendukung untuk kandidat Audrey? Solusinya, kita misalkan Audrey A, Sumi S, dan Rizky R. Maka P, S sama dengan 2, A sama dengan 4, R sama dengan 4, sama dengan 10 faktorial per 2 faktorial dikali 4 faktorial dikali 4 faktorial dikali 0,25 pangkat 2 dikali 0,4 pangkat 4 dikali 0,35 pangkat 2
sama dengan 0,1512. Maka peluangnya adalah 0,1512. Yang terakhir, kasus ketiga. Di sini saya memilih data 10 kota dengan harga properti termahal di dunia. Berikut adalah datanya. Nah, dari data tadi, kita menggunakan Excel untuk mencari statistik deskriptifnya. Maka dari tabel ini diperoleh rata-rata sama dengan 17.594,5 US dollar, standar deviasi 5.554,7 US dollar, dan N sama dengan 10. Nah, soal pertama yang saya buat adalah hitunglah total kota yang memiliki harga properti kurang dari 26.262 US dollar. Maka jawabannya P di mana X lebih kecil dari 26.262 sama dengan P di mana Z lebih kecil dari 26.262 dikurang 17.594,5 per 5.554,77. Maka diperoleh P di mana Z lebih kecil dari 1,56. Dari tabel kita memperoleh hasilnya adalah 0,9406. Maka total kota yang memiliki harga properti kurang dari 26.262 US dollar adalah 0,9406 dikali 10 sama dengan 9 negara. Soal yang kedua, hitunglah presentasi banyak negara dengan rentang harga properti antara 11.829 hingga 26.262 US dollar. Maka P di mana X lebih kecil dari 11.829 dan X lebih besar dari 26.262, kita bisa memecahnya menjadi P di mana X lebih kecil dari 26.262 dikurang P di mana X lebih kecil dari 11.829. Maka diperoleh, dicari dulu Z-nya, maka akan diperoleh P di mana Z lebih kecil dari 1,56 dikurang P di mana Z lebih kecil dari min 1,04. Maka akan diperoleh dari tabel 0,9406 dikurang 0,1492, maka hasilnya adalah 0,7914. Maka negara dengan harga properti antara 11.829 US hingga 26.262 US dollar sebanyak 79,14%. Soal yang terakhir saya buat adalah hitunglah total negara yang memiliki rentang harga properti lebih dari 16.467 US dollar. Maka kita pertama-tama mencari Z-nya, di mana Z sama dengan 16.467 dikurang 17.594,5 per 5.554,77, hasilnya sama dengan min 0,2. Nah, dari tadi kan dibilang lebih dari 16.467 US dollar, maka kita buat P di mana X lebih besar dari 16.467, sama dengan 1 dikurang P, di mana X lebih kecil dari 16.467, nanti akan diperoleh P di mana 1 dikurang P di mana Z lebih kecil dari min 0,2. Maka akan diperoleh hasilnya 0,5793. Maka jumlah negara dengan rentang harga properti lebih dari 16.467 US dollar adalah 0,5793 dikali 10, sama dengan 6 negara. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih.